Di sebuah desa kecil yang terletak di antara hutan lebat dan sawah mati, ada sebuah kepercayaan lama yang tak pernah benar-benar punah. Di sanalah, setiap 7 windu, satu nyawa harus dikorbankan agar desa tetap hidup. Tapi kali ini tumbalnya salah. Rara baru saja pulang dari kota. Ibunya memaksanya kembali ke desa Kemuning untuk menjenguk nenek yang sakit. Tapi sejak ia menginjakan kaki di tanah desa, sesuatu terasa berat. Angin tak bergerak, langit mendung tapi tak pernah hujan. Rara menyadari semua orang di desa memandangnya aneh. Tidak ramah, tidak membenci. Tapi seolah mereka tahu sesuatu yang tidak ia tahu. Di rumah neneknya yang tua dan reot, ia mendengar suara gamelan dari arah hutan. Padahal tak ada yang tinggal di sana sejak puluhan tahun lalu. Rara, jangan keluar malam-malam. Jangan dekat-dekat hutan, bisik neneknya dengan suara lirih. Rara menemukan sebuah kamar yang dikunci. Di dalamnya ada altar kecil dengan foto-foto lama, rambut, dan tulisan aksara Jawa kuno. Di salah satu kertas, ia melihat namanya Rarasati, dibakar di atas dupa. Ia menggigil. Ibunya tidak pernah menceritakan apapun tentang ritual-ritual ini. Malam itu, Rara bermimpi dirinya tenggelam di sungai, ditarik tangan-tangan hitam, dan seorang lelaki tua berbaju putih berkata, "Kau bukan yang seharusnya, tapi kau yang dipanggil." Rara akhirnya memaksa neneknya bicara. Sang nenek gemetar, menangis, lalu berkata, "Tumbal seharusnya Narti, anak tukang kebun, tapi dia kabur ke kota. Nama kalian mirip. Waktu malam ritual, nama yang ditulis salah, tapi sudah terlanjur dibakar. Maka yang dipanggil, kamu." Sekarang penunggunya datang, dan dia tidak menerima penolakan. Rara mencoba kabur malam itu juga. Tapi semua jalan keluar dari desa berputar. Ia selalu kembali ke depan rumah nenek. Lalu listrik padam. Anjing-anjing menyalak. Dan dari dalam hutan, suara gamelan kembali terdengar semakin keras, semakin dekat. Pohon-pohon bergetar, tanah retak, dan dari balik kabut, sosok tinggi berjubah kain kafan compang-camping muncul. Di kepalanya topeng kayu dengan darah yang menetes dari mulutnya. "Rarasati, namamu sudah ditulis. Kau sudah menjadi milikku." Seminggu kemudian, desa kembali tenang. Nenek Rara duduk di beranda, membakar dupa baru. Seorang gadis muda dari kota baru saja tiba untuk menjenguk kerabat. Namanya Narita. Wajahnya mirip Rara. Dan di altar kecil rumah tua itu, dupa kembali menyala. Nama baru telah ditulis, Narita. Satu lagi, untuk menjaga desa tetap hidup. Narita baru 2 hari di desa Kemuning ketika ia mulai merasakan mimpi aneh. Di tidurnya, ia berdiri di tengah lingkaran batu dengan suara gamelan perlahan mengelilinginya. Ada suara perempuan memanggil dari jauh, "Narita, waktumu belum habis." Ia terbangun dengan keringat dingin dan rasa sakit seperti terbakar di tengkuk. Saat bercermin, ia melihat goresan halus di lehernya, seperti ukiran atau tulisan. Dan entah mengapa, ia mulai sering lupa nama sendiri. Malam ketiga, Narita mendengar langkah dari bawah rumah panggung nenek Rara. Bukan suara tikus, berat, pelan, seperti seseorang yang menyeret rantai. Ia berjongkok, mencoba melihat lewat celah papan lantai. Gelap, tapi matanya menangkap sepasang tangan menggapai dari bawah. Jari-jarinya panjang dan kuku-kukunya hitam seperti arang. "Kau bukan Rarasati, tapi sekarang kaulah yang tertulis." Narita mundur, napasnya tercekat. Tapi suara itu tetap datang dari balik lantai, dari balik tembok, dari balik cermin. Pagi harinya, ia menemukan sebuah kotak besi terkunci di gudang. Di dalamnya ada sehelai kain putih berlumur darah yang mengering. Terlipat rapi bersama segumpal rambut dan sebatang dupa. Narita menyentuh kain itu dan matanya langsung kosong. Ia melihat kilasan. Rara ditarik ke dalam tanah. Tubuhnya menyatu dengan akar pohon, suara gamelan yang diputar mundur, dan seorang dukun tua yang membisikkan mantra pengikat. Jika tumbal menolak, desa akan membusuk. Jika nama yang tertulis salah,
Bayangan akan memilih sendiri. Desa mulai berubah. Air sumur menghitam. Padi membusuk sebelum dipanen. Dan satu persatu penduduk mulai menutup jendela dengan kain putih. Narita mencoba kabur. Tapi sama seperti Rara, setiap jalan kembali ke rumah nenek. Seolah desa itu berputar di dalam dirinya sendiri. Saat ia menjerit di tengah jalan desa, semua pintu tertutup. Tapi dari balik celah jendela, ia bisa melihat mata. Mata yang hitam dan kosong. Seolah mereka bukan lagi manusia. Atau tak pernah menjadi manusia sejak awal. Dan malam itu, semua cermin di rumah pecah. Tapi satu cermin kecil di kamar nenek tetap utuh. Di dalamnya, bukan wajah Narita yang terlihat. Narita berlutut di depan altar yang dipenuhi asap dupa. Ia membaca nama yang tertulis pada lembar daun lontar terakhir. Rarasati Anarita, disambung. Digabungkan, nama yang disesuaikan. Tak ada yang tertukar, bisik suara dari langit-langit. Kaulah tumbal yang diinginkan sejak awal. Hujan turun deras malam itu. Narita tidak tidur. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut, menatap cermin yang retak. Pukul 3 dini hari, ada ketukan di pintu rumah. 3 kali, perlahan. Nenek tidak bangun. Suara gamelan kembali terdengar, samar, dari kejauhan, lalu semakin dekat. Narita turun ke ruang depan. Pintu terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya kosong. Tak ada bola mata. Tangannya membawa tongkat dari tulang. Ia tidak bicara. Tapi dalam kepala Narita, suaranya mengalir. Namamu telah dijahit dalam bayang. Tumbal tidak boleh mundur, kecuali kau menggantikan. Seketika, seluruh rumah jadi dingin. Api dalam pelita padam. Lelaki itu menghilang begitu saja. Dan di lantai tempat ia berdiri tak ada jejak. Tak ada bayangan. Besok paginya, Narita mendatangi rumah kepala dusun. Tapi rumah itu kosong. Terlalu sepi. Seperti sudah lama tak dihuni. Ia menyusuri ruang dalam dan menemukan sebuah buku besar penuh catatan ritual. Daftar nama-nama tumbal dari puluhan tahun lalu. Semua ditulis tangan. Narita mencari namanya. Tidak ada. Ia cari nama Rarasati. Ada, tapi dicoret, disilang. Dan di bawahnya ada nama baru. Narita ditulis dengan darah yang belum kering. Seseorang baru saja menulis itu. Bukan puluhan tahun lalu, tadi malam, di belakang rumah kepala dusun, ada jalan setapak yang tertutup ilalang. Narita mengikutinya hingga sampai di pelataran kecil di bawah pohon tua. Tanahnya merah basah seperti baru digali. Ada 5 batu nisan, tapi hanya satu yang bertuliskan nama, Rarasati, 2003, tumbal yang gagal Narita menggigil. Di sebelah batu nisan itu, ada gundukan tanah baru masih segar, masih basah. Tak ada nama, tapi ada sehelai pita rambut, milik Narita sendiri. Dan tepat saat ia menyentuh tanah itu, sebuah tangan mencuat dari dalam. Mencengkeram pergelangan kakinya. Narita lari. Tapi malam datang terlalu cepat. Seolah matahari dipaksa tenggelam. Langit memerah, lalu hitam. Setiap bayangan mulai bergerak sendiri. Dari balik pohon, dari genteng rumah, dari dalam sumur. Mereka menatapnya. Semua dengan wajah-wajah yang tidak lengkap. Mulut robek, mata tertutup kulit, leher penuh tali. Kami, tumbal yang tak diterima. Kau yang menggantikan kami. Narita masuk ke rumah nenek dan membarikade pintu. Tapi dari balik dinding suara bisikan itu tuh tetap ada. Dekat, sangat dekat. Buka pintunya, Narita. Kau sudah tahu ini tak bisa kau hindari. Di ruang altar, dupa terbakar sendiri. Nyala api menari di atas air, menggambarkan wajah bukan wajah Narita, tapi wajah seorang bayi perempuan. Dengan mata merah dan gigi penuh. Narita menangis. Ia mencoba merobek kertas lontar yang tertulis namanya. Tapi kertas itu menempel di kulitnya. Di punggung tangannya. Terbakar, tapi tidak hangus. Dalam kepanikannya, ia melihat lemari tua terbuka sendiri. Di dalamnya ada pakaian putih, bekas tanah dan darah, serta sebuah topeng kayu, seperti yang dilihat Rara dalam mimpinya.
Narita mengambil topeng itu. Dan dari dalam topeng suara perempuan terdengar. Pakailah aku, atau mereka akan mengambilmu seluruhnya. Ketika pagi tiba, desa tampak normal kembali. Tapi Narita tak terlihat. Rumah nenek terkunci. Penduduk melanjutkan hidup seolah tak terjadi apa-apa. Hanya satu yang berbeda. Altar di rumah itu kini bersih. Tapi di atas meja ada satu cermin kecil masih utuh. Dan jika ada yang cukup berani melihat ke dalamnya, mereka akan melihat seorang gadis muda berdiri di tengah lingkaran batu dengan topeng kayu di wajahnya dan mata merah menyala dari dalam. Suatu malam, seorang warga tua bernama Pak Wargo mendengar suara tangisan pelan dari rumah kosong bekas nenek Rarasati. Ia tahu tak ada yang tinggal di sana lagi. Tapi suara itu nyata menangis dalam jeda, seolah kehabisan napas. Pak Wargo mendekat. Di dinding luar rumah, ia tempelkan telinga. Tangisan berubah menjadi napas berat. Lalu berubah menjadi kata-kata, "Bukan aku yang memilih ini, bukan aku, bukan aku." Seketika dinding bergetar pelan. Retakan muncul membentuk pola melingkar seperti ukiran mantra kuno. Suara tangis itu menyusup ke dalam kepala Pak Wargo. Ia pulang malam itu dengan mata kosong. Dan keesokan paginya, ia menggali lubang di halaman rumahnya sendiri. Di desa seberang, seorang pemudi bernama Rini bersiap menikah. Namun, sejak seminggu lalu, ia terus bermimpi berada dalam pernikahan aneh di pelaminan batu, dikelilingi pohon-pohon mati dan tawa tak bernyawa. Di mimpinya, sang pengantin pria memakai topeng kayu yang sama, seperti dalam legenda desa Kemuning. Dan ketika ia mencium tangan Rini, jari-jarinya tidak berdaging. Tulang, basah. "Kau cantik, Rarasati. Atau kau Narita?" Rini terbangun dengan darah mengucur dari telinganya. Hari itu, ia tahu. Ada yang sedang mengundangnya kembali. Seorang anak kecil menemukan sesuatu aneh di ladang. Sebuah telinga manusia tergeletak di atas tanah, utuh, kering tapi hangat. Tak ada tubuh. Ketika dibawa pulang, telinga itu tiba-tiba berdetak. Dan sejak malam itu, ibunya mendengar bisikan dari dalam kamar anaknya. "Dia sudah dekat. Dia mendengar kalian semua." Anak itu tak pernah bicara lagi. Tapi ia selalu menatap cermin. Dan dalam cermin, terlihat ada dua bayangan. Dirinya dan sosok perempuan yang memegang kepala sendiri. Narita atau apapun yang kini menjadi dirinya berdiri di dalam hutan Kemuning. Ia tak makan, tak tidur, tapi ia hidup, atau lebih tepatnya dihidupkan. Topeng kayu itu melekat erat di wajahnya. Ia mencoba mencopotnya, berdarah. Daging mengelupas, tapi topeng itu tumbuh, menyatu menjadi wajah barunya. Ia kini bisa merasakan mereka semua, para tumbal yang gagal, yang dilupakan, yang tertukar. Mereka berbicara dalam pikirannya, memanggilnya sebagai ibu bayangan. Dan saat bulan mati datang, ia tahu, ia harus mencari satu lagi, hanya satu lagi, untuk membungkam mereka. Angin di desa Kemuning berubah. Bayi-bayi menangis tanpa sebab. Cermin-cermin buram tanpa embun. Gamelan terdengar dari hutan meski tak ada yang memainkannya. Dan di satu malam tanpa bulan, satu nama terukir sendiri di dinding balai desa. Dengan arang yang bau gosong. Ayu Ning Tias. Tak ada yang kenal nama itu. Tapi semua merasa mereka pernah mendengarnya. Di mimpi, di doa. Atau mungkin dalam jeritan mereka sendiri. Di desa sebelah yang lebih modern, Ayu Ning Tias, mahasiswi antropologi, tengah menyusun skripsi tentang mitos dan ritual kematian di pedalaman Jawa. Ia menemukan nama yang belum pernah didengar sebelumnya di satu catatan tua di museum kecil. Desa Kemuning, pengikat tumbal. Tertarik, ia mulai menelusuri arsip lama dan foto-foto buram berwarna sepia. Salah satunya memperlihatkan seorang gadis muda. Wajahnya diburamkan secara sengaja dengan goresan tinta hitam. Di bawahnya tertulis, "Rarasati ditolak." Ayu Ning Tias merasa tengkuknya dingin. Ia belum tahu bahwa namanya telah tertulis lebih dulu, di dinding yang tak terlihat oleh mata manusia.
Saat Ayu Ningtyas mewawancarai seorang mantan dukun yang tinggal jauh di pinggir kota, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti bicara di tengah kalimat. Ia membeku. Matanya terbuka lebar, menghadap ke atas. Kemudian dari mulutnya keluar suara, bukan suaranya sendiri. Kau telah datang, dengan nama yang sudah tertulis. Kembali ke tanah yang memanggilmu, Ayu Ningtyas. Lelaki tua itu terjatuh. Hening, tak ada nadi. Di rekaman suaranya, hanya terdengar gema-gamelan terbalik. Ayu Ningtyas memutuskan untuk pergi ke desa Kemuning. Tapi tak ada di peta. Tak ada di Google. Tak ada di arsip pemerintah daerah. Namun saat malam tiba, ponselnya menyala sendiri dan menampilkan satu titik lokasi dengan label yang asing. Bukan desa, tapi luka. Ia mengikuti petunjuk itu dengan mobil sewaan. Tapi jalan menuju ke sana terus berulang. Tikungan yang sama, pohon tumbang yang sama. Hingga akhirnya, saat ia melewati pohon beringin ketiga kalinya, ia tidak sadar bahwa mobilnya sudah tidak bergerak. Ia duduk dalam gelap. Mesin mati, udara diam, dan dari semak-semak muncul seseorang berjalan memakai topeng. Ayu Ningtyas bangun dalam sebuah rumah kayu tua, penuh debu dan bau dupa. Di sekelilingnya terpajang foto-foto bayi. Semua hitam putih, semua tanpa wajah. Ada suara berbisik dari bawah lantai. Kau bukan yang kami panggil, tapi engkau membawa darahnya. Kami bisa mencium garisnya. Ia menemukan sebuah buku keturunan di pojok ruangan. Dan di sana namanya tertulis tepat di bawah nama, Rarasati. Anak dari darah yang tidak pernah dilahirkan. Di luar rumah, tanah desa mulai pecah. Akar-akar pohon menggeliat seperti ular. Sawah berubah menjadi lumpur hitam yang menghisap. Para warga yang tersisa berdiri diam, menghadap Ayu Ningtyas. Mereka semua memakai topeng kayu, identik. Mulut mereka tidak bergerak, tapi suara mereka serempak. Beri kami satu, untuk menambal jiwa yang lepas. Ayu Ningtyas mundur perlahan, tapi di belakangnya sudah berdiri sosok tinggi berselimut kabut. Tangannya panjang, lehernya bengkok. Kau pikir bisa menghindari warisanmu? Di kota, seorang nenek tua yang sudah lumpuh selama 12 tahun tiba-tiba berdiri dari ranjang. Ia berjalan ke dapur dan mulai menyalakan dupa dengan tangan bergetar. Cucunya yang ketakutan mencoba menahan. Tapi sang nenek hanya menatap keluar jendela, lalu berkata, dia akan pulang malam ini, dengan atau tanpa wajahnya. Dupa itu menyala biru. Asapnya melingkar seperti spiral. Dan di luar rumah, cermin-cermin mulai retak satu persatu, meskipun tak ada yang menyentuh. Ayu Ningtyas berlari ke tengah hutan, tapi hutan itu tidak terbuka. Setiap jalan kembali ke tempat yang sama sebuah altar batu kecil yang menghadap ke timur. Di sana, 5 pintu berdiri, berjajar tanpa dinding. Setiap pintu terbuat dari bahan yang berbeda. Kayu, tulang, kaca, tanah, dan satu pintu terakhir, hitam pekat, seperti bayangan yang membeku. Suara muncul dari arah yang tidak bisa dilihat. Pilih satu, atau biarkan mereka memilihkan untukmu. Ia mendekati pintu kaca. Refleksi dirinya muncul, tapi dengan mata berdarah dan mulut dijahit. Lalu dari balik pintu tulang, suara Rarasati berbisik. Pilih aku, biar kau tetap utuh. Di desa Kemuning, para penduduk mulai berubah. Mereka berjalan mundur di siang hari, tidak pernah menatap wajah siapapun. Jika ditanya, mereka menjawab dengan potongan lagu kanak-kanak yang tidak pernah diajarkan. 5 jiwa, 1 hilang, yang tertukar akan datang. Anak-anak kecil menggambar sosok perempuan berkepala 2 di tanah liat. Sosok itu memiliki rambut panjang, satu wajah menangis, satu wajah tersenyum. Dan di tengah lapangan desa lubang besar muncul sendiri. Dalam dan gelap. Tak ada dasarnya. Tapi dari dalamnya terdengar suara bayi menangis. Dan disusul dengan tawa orang dewasa. Ayu Ningtyas pingsan setelah melewati pintu hitam. Tapi ia tidak jatuh. Ia mengambang, seperti di antara 2 dunia. Ia mendengar suara-suara dari masa lalu, termasuk suara Narita, Rarasati,
bahkan seorang dukun wanita yang tak dikenal. Tumbal bukan tentang mati, tapi tentang siapa yang tetap bangun setelah yang lain tidur. Saat ia membuka mata, ia berada di sebuah rumah yang sama sekali asing, modern, bersih, tak ada debu. Tapi di meja makan, semua kursi penuh oleh orang-orang yang menatap ke arahnya. Mereka semua memakai wajahnya. Satu di antaranya berkata, "Kau harus makan agar kita bisa kembali jadi satu." Hari itu di desa Kemuning, matahari tak menampakkan bayangan. Semua benda berdiri tapi tak punya pantulan. Air tidak memantul. Cermin hanya menunjukkan ruang kosong. Dan orang-orang tidak menyebut nama mereka lagi. Di papan pengumuman balai desa ada tulisan baru. Hari ini jangan sebut nama. Nama bisa mendatangkan tubuh. Seorang pemuda iseng memanggil nama temannya. 5 menit kemudian, temannya ditemukan berdiri di ladang, tubuh utuh, wajah hilang. Di dadanya tertulis dengan arang, "Bukan giliranmu, tapi kau menyebut." Ayu Ningtyas terbangun dengan tubuh kaku. Ia berada di kamar masa kecilnya. Tapi dindingnya dipenuhi boneka, semua menyerupai dirinya, tapi dalam berbagai pos luka. Tangan terbakar, leher terputar, wajah robek. Ia mengambil satu boneka. Di bagian belakangnya ada kantung kecil berisi rambut dan selembar kertas. Ia buka kertas itu, tertulis, "Kau sudah menjadi wadah, sekarang isi harus dipanggil." Tiba-tiba semua boneka bergerak. Mereka jatuh satu persatu, tapi tidak menyentuh lantai, mengambang dan menatap ke arahnya. Angin berhenti di desa Kemuning. Langit menggantung abu-abu pekat. Tak ada suara ayam, tak ada jangkrik. Orang-orang di desa mengunci diri, menggulung sajadah dan buku doa. Tapi semua terasa kosong, seperti Tuhan tak lagi menoleh ke tempat itu. Ayu Ningtyas berdiri di tengah altar tua. Pintu-pintu bayangan sudah tertutup. Tubuhnya luka, pikirannya kabur, tapi ia masih ingat satu hal. Ia tidak pernah ingin dipanggil, tapi sesuatu di dalam dirinya memanggil kembali. Dari hutan, sosok-sosok bertopeng mulai berdatangan. Langkah mereka sunyi, seragam. Di antara mereka, Narita muncul, wajahnya tak ada lagi. Digantikan topeng kayu yang kini tumbuh dari tulang pipi. Ia menunjuk Ayu Ningtyas. "Tumbal terakhir. Kau datang sendiri, tapi yang harus pergi bukan kau." Ayu Ningtyas menangis. "Aku tak pernah memilih ini, tapi langit terbuka. Dan lubang hitam di atas altar menyedot udara, daun-daun dan bayangan. Dari lubang itu, keluar satu wajah, Rarasati, utuh, menangis, sambil membawa satu jantung merah segar di tangannya. 'Kau membawa tubuhku kembali, maka sekarang aku bisa tidur.' Tiba-tiba, tubuh Narita terangkat. Ia menjerit, suara manusia dan bukan manusia bercampur. Topengnya retak. Sosok-sosok bertopeng ikut runtuh satu persatu, seperti boneka tanpa tali. Ayu Ningtyas terlempar ke tanah. Di sekelilingnya, api membakar lambat, tapi dingin. Saat semuanya lenyap, ia berdiri di antara puing-puing ritual kuno. Sepi. Desa Kemuning tak ada lagi. Hutan pun seperti menghilang. Ia berjalan pulang. Tapi dunia tak mengenalnya lagi. Rumah-rumah berganti bentuk. Ibunya tak mengenalinya. Cerminnya tidak memantulkan apapun. Dan di suatu malam, ia menulis satu catatan terakhir. "Aku bukan tumbal, tapi aku yang mengantar mereka tidur. Dan kini, aku yang tidak tidur." Di museum kota kecil, seorang siswa menemukan buku catatan tua berdebu. Di dalamnya tertulis nama-nama yang dicoret, foto-foto buram, dan kalimat terakhir yang ditulis dengan darah. Kutukan tidak butuh alasan, hanya butuh yang tersisa. Dan entah kenapa sejak hari itu, nama Ayu Ningtyas kembali muncul di peta, di tempat yang sama dengan nama Kemuning.